Baik, shalom buat kita semuanya. Bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Boleh lagi kembali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya mendapatkan satu tema yang sangat realistis dengan situasi kondisi kita hari-harinya. Ya, jadi kalau hari ini kita melihat pada diri kita sendiri, apakah kita masuk dalam perilaku orang-orang yang suka mengomel gitu ya. Jadi biarlah hari ini kita boleh kembali sepertinya kita lagi ditembak untuk melihat diri kita secara pribadi sebelum kita melihat lingkungan atau orang lain di sekitar kita. Tapi yang pastinya waktu kita bicara tentang kebiasaan mengomel hari ini, kita jangan pernah lupa bahwa kalau perang terjadi antara Rusia dan Ukraina ternyata itu bukan hal yang baru, tapi sesuatu yang sering kali terjadi dalam hidup kita yang tidak kita sadari adalah perang kata-kata itu sendiri. Baik antara kita dengan diri kita, antara kita dengan anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita. Bahkan tanpa kita sadari, bisa jadi ini pun terjadi waktu kita merespon sesuatu kita dengan Tuhan. Baik, saya mau mengajak kita melihat ini stereotip yang sering kali muncul dan selalu dianggap bahwa ini benar. Ya, oke. Ada muncul seperti ini. Stereotip ini muncul bahwa dalam sehari saja wanita bisa berbicara 20.000 kata, sedangkan pria hanya 7.000 kata. Ya ini menjadi sesuatu yang begitu diyakini begitu banyak orang, dan ini menjadi kebenaran, sepertinya ini menjadi satu kebenaran karena berpikir wanita lebih sering banget cerewetnya gitu ya, lebih sering banyak bicara, tapi apakah itu benar gitu ya. Nah, waktu bicara hal ini memang dalam penyelidikan secara psikologi dikatakan bahwa wanita, dalam otak wanita itu ada protein untuk berbahasa namanya FOXP2 gitu katanya. Jadi pada otak wanita itu ada mengandung protein ini dan itu sangat lebih sehingga membuat wanita seringkali banyak bicara. Tapi ketika waktu berjalan, maka yang terjadi adalah ada pakar linguistik maupun para psikolog, mereka melihat apakah ini benar atau tidak gitu ya. Ternyata melalui penyelidikan yang terjadi, ternyata ini tidak benar. Wanita dan laki-laki ternyata memiliki kebiasaan yang sama. Dari 56 orang dilakukan penyelidikan ini, ternyata lebihnya mungkin 2. Waktu anak-anak dilakukan untuk anak wanita maupun laki-laki ternyata itu sama. Jadi dalam hal ini ternyata kemampuan wanita maupun pria punya kebiasaan untuk berbicara, melontarkan kata-kata itu hal yang sama gitu ya. Baik, kita akan masuk dalam topik hari ini. Waktu bicara tentang mengomel, maka kita akan melihat seringkali kata-kata yang kita keluarkan. Kita mau lihat dulu artinya sama-sama. Jadi kalau lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya seperti ini. Jadi Ibu Bapak semua kita bisa ngeliatin, marah dengan begitu banyak mengeluarkan kata-kata, bahkan mendekati dengan mencomel atau bersungut-sungut dan menggerutu. Ya, jadi artinya hari ini kita bisa sama-sama melihat waktu kita bicara mengomel, maka yang diartikan mengomel itu adalah marah dengan banyak mengeluarkan kata-kata. Seringkali ini terjadi. Mencomel adalah atau sama dengan mengomel itu, artinya kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita ngedumel gitu ya dalam keseharian kita. Nah, waktu kita melihat ini, bagaimana situasi yang terjadi saat ini dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita ngelihat satu kisah yang selalu membuat kita nggak bakal bisa lupa bagaimana perjalanan orang Israel, orang pilihannya Tuhan, dengan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup mereka. Waktu kita temukan dalam perjalanan orang Israel dibebaskan oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tidak sedikit dan menjadi kebiasaan mereka yaitu mengomel, bersungut-sungut, menggerutu dengan Tuhan. Nah, satu kisah yang mungkin kita bisa baca sama-sama, saya mengambilnya dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini, gitu ya. Jadi saya mau membacakannya buat kita dalam Keluaran 17
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kemudian seluruh umat Israel meninggalkan padang gurun Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Pada suatu waktu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di situ tak ada air minum. Lalu mereka mengomel kepada Musa dan berkata, "Berilah kami minum." Musa menjawab, "Mengapa kamu mengomel dan mencobai Tuhan?" Tetapi orang-orang itu sangat kehausan dan mereka terus mengomel kepada Musa. Kata mereka, "Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir supaya kami, anak-anak kami dan ternak kami mati kehausan?" Selanjutnya maka berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apa yang harus saya buat kepada orang-orang ini? Lihatlah, mereka mau melempari saya dengan batu." Kata Tuhan kepada Musa, "Panggillah beberapa orang pemimpin dan berjalanlah bersama-sama dengan mereka mendahului bangsa itu. Bawa juga tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Aku akan berdiri di depanmu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan keluar sehingga orang-orang itu bisa minum." Musa berbuat begitu disaksikan oleh para pemimpin Israel. Tempat itu dinamakan Masa karena di tempat itu orang Israel mencobai Tuhan. Waktu mereka bertanya, "Apakah Tuhan menyertai kita atau tidak?" Tempat itu juga dinamakan Meriba karena di tempat itu orang Israel mengomel. Ya, jadi kita boleh melihat satu kisah apa yang terjadi ketika bangsa Israel berada di Masa dan Meriba. Yang terjadi adalah mereka mengomel, dan yang terjadi adalah bukan saja mereka sedang mengomel dengan seorang Musa, tapi mereka sedang mengomel juga terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Ngapain kami dibawa ke sini? Maka kami harus mengalami kesulitan. Kami harus sulit mendapatkan minuman. Kalau kita ngelihatin pasal-pasal sebelumnya, apa yang terjadi? Waktu mereka ada di Elim, mereka kesulitan air, mereka pun mengomel di situ dan Tuhan sudah menolong mereka. Waktu mereka kesulitan tidak punya makanan dan mereka mengomel, mereka menuntut, mereka bersungut-sungut, dan di saat itu pun Tuhan menolong mereka. Nah, waktu mereka masuk di Rafidim, apa yang terjadi? Mereka pun melakukan itu. Mereka tidak mampu melihat bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Maka dari kisah ini kita sama-sama boleh melihat apa yang menjadi penyebab orang Israel mengomel. Dalam hal ini mereka sedang mengomel terhadap seorang Musa, tapi juga mereka sedang mengomel dengan Tuhan. Sebelumnya kita boleh melihat begitu banyak peristiwa yang membuktikan bahwa orang Israel tidak pernah berhenti untuk terus bersungut-sungut mengomel dengan Tuhan, bahkan dengan pemimpin yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, waktu kita melihat kisah ini, kita menemukan ada penyebab yang membuat orang Israel melakukan hal ini. Yang pertama, situasi sulit tidak seperti harapan mereka. Jadi kalau mereka sebelumnya di Mesir, mereka mulai menjadi seorang budak, terjajah di sana. Bagi mereka, mereka melihat itu lebih baik daripada mereka harus ke padang gurun, dipimpin oleh Tuhan untuk sebuah kemerdekaan yang sejati. Tapi buat mereka ketika nggak punya makanan, nggak punya minum, di saat itulah mereka nggak akan pernah mampu menerima situasi ini. Bahkan mereka bilang lebih baik kami kembali lagi ke Mesir, biar kami bisa makan dengan kuali yang berisi daging, walaupun kami harus menjadi seorang budak. Itulah situasi yang terjadi dengan orang Israel. Situasi yang sulit tidak seperti harapan mereka, membuat mereka bereaksi dan menunjukkan sikap ini. Yang kedua, mereka mempersalahkan Allah dan Musa. Kenapa Tuhan harus memilih seorang Musa membawa kami untuk keluar dari tanah Mesir? Mengapa Allah harus dengan cara ini membawa kami menuju ke padang gurun dulu supaya kami menuju ke tanah yang Tuhan janjikan? Mereka tidak mampu melihat sebuah tujuan yang indah yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka untuk membebaskan mereka. Mereka mempersalahkan Allah dan mereka mempersalahkan Musa dalam hal ini. Kemudian yang berikut adalah mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Nah, waktu mereka mengeluh, waktu mereka mengomel, waktu mereka bersungut-sungut kepada Musa, Musa pun mulai menjadi seperti orang yang kehabisan akal. Dan Musa berkata, "Tuhan,
Apa yang harus aku lakukan? Mereka bisa melempar aku dengan sungutan-sungutan yang mereka lakukan. Lalu Tuhan bilang, ayo, ada uh, tongkat yang kamu lakukan waktu di Sungai Nil itu pun kamu pakai. Dan yang terjadi adalah air bisa terjadi diberikan kepada mereka. Pertolongan Tuhan itu tetap terjadi, tetapi ketidaksabaran mereka menanti pertolongan Tuhan membuat mereka tidak mampu melihat Allah yang menolong mereka. Mereka tidak mampu melihat tujuan yang sedang Tuhan arahkan dalam hidup mereka. Dan yang berikutnya adalah mereka melihat setiap kesulitan-kesulitan yang mereka temukan, mereka tidak bisa melihat jauh ke depan ada sebuah kehidupan yang lebih baik yang nantinya akan mereka nikmati. Tapi yang mereka lihat adalah pasti masa depan kami suram. Hidup kami begitu berat. Kami akan tetap menderita. Tuhan itu tetap jauh dengan kami. Pemimpin kami salah membawa kami. Itu yang terjadi. Bagaimana dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Jadi waktu kita melihat hari ini pengertian tentang mengomel itu dan apa yang dilakukan oleh orang Israel ternyata tidak terlepas dengan apa yang terjadi dalam keseharian kita hari demi hari. Nah, waktu kita bicara ternyata bukan mengomel aja, tapi kebiasaan mengomel. Maka di sana kita menemukan kita mulai terikat. Seseorang mulai terikat dengan satu kebiasaan yang tidak baik tentunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka yang muncul adalah ketika orang suka mengomel, ketika orang melakukan kebiasaan untuk selalu mengeluh, bersungut-sungut karena ketidakpuasan yang ada, yang dia lihat, yang dia alami, ketidakpuasan. Bagaimana dengan kita? Ada ketidaksukaan yang ada dengan kita, yang ditemukan dalam diri kita. Maka itu menjadi satu hal yang perlu kita hati-hati sekali. Jadi dalam hal ini seperti virus yang akan membuat kita lupa sesuatu yang gak beres yang sedang terjadi dalam diri kita. Kita bisa mempersalahkan orang lain dan situasi. Bahkan gilanya juga kita bisa mempersalahkan Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali pada situasi awalnya. Bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Allah menyediakan fasilitas yang luar biasa bagi mereka, menyediakan tempat, bahkan makanan, kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Namun ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka pun mengomel terhadap Tuhan. Waktu Tuhan tanya kepada Adam, apa yang terjadi? Maka Adam berkata, ini gara-gara perempuan yang kau berikan itu kepadaku. Kita melihat ketika dosa itu terjadi, maka manusia tidak lagi mampu melihat tujuan yang baik yang Tuhan sedang berikan kepadanya. Dia tidak mampu mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dalam dirinya, tapi dia akan melihat jauh di luar dirinya situasi itu atau orang lain yang sedang melakukan membuat dia seperti itu. Nah, mari kita melihat ini. Ternyata kebiasaan mengomel ini, kebiasaan bersungut-sungut ini, itu tidak terlepas dari cara kita melihat orang lain dengan cara yang salah, situasi dengan cara yang salah, bahkan Tuhan dengan cara pandang kita yang berdosa itu. Bukan kita melihat Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang mengasihi kita itu. Kemudian kita selalu menjadi orang yang maunya instan, kita nggak sabar. Satu, saya bisa mengerti bahwa di saat situasi yang paling sulit, 1 menit itu, waduh, sangat lama sekali. Tapi disinilah Tuhan melatih kita. Bagaimana kita melihat bahwa kesabaran itu bagian dari buah roh yang Tuhan kasih untuk kita bisa mampu melihat setiap situasi, setiap sikap orang, setiap persoalan itu dengan satu pengertian. Saya sedang ditolong Tuhan, saya sedang diuji Tuhan untuk menjadi satu pribadi yang kuat, yang harus menerima situasi ini dengan sikap yang benar. Itu yang harusnya terjadi. Tetapi ketika kita tidak mampu, maka yang terjadi adalah ketidaksabaran kita. Akarnya juga nggak lepas dari tidak percayanya kita pada Tuhan. Kurang bersyukurnya kita.
dengan apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Mari kita melihat waktu Tuhan, waktu Kristus ada, Kristus begitu marah dengan umatnya yang membiarkan tempat ibadah bait Allah itu dirusak dengan melakukan mereka berjualan di sana, mereka tidak menghargai rumah Allah untuk beribadah, tetapi malah ada transaksi perdagangan yang mereka lakukan. Mereka tidak menghormati Tuhan di sana. Maka Kristus dengan begitu marahnya, dia langsung membongkar apa yang mereka lakukan. Kemarahan yang dimunculkan Kristus bukan karena keinginan supaya mereka mengikuti apa yang Kristus ingin tonjolkan bahwa dia orang yang berpengaruh waktu itu. Tapi ketika mereka tidak lagi berjalan jalan pada tuntunan yang benar, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi menghormati tempat Allah, maka di situ Kristus begitu marahnya. Kita kembali maju lagi waktu Adam dan Hawa melakukan dosa itu, maka Allah begitu marahnya dan Allah pun mengusir mereka meninggalkan Taman Eden itu. Di dalam kemarahannya Allah, Allah tetap mengasihi mereka, memberikan mereka pakaian dan menuntun mereka, memberitahu mereka ketika mereka akan berubah, ketika mereka mau hidup benar, maka setiap kesulitan-kesulitan itu akan mereka bisa hadapi. Jadi kita melihat kemarahan Tuhan, kemarahan Kristus adalah kemarahan yang mulia, kemarahan yang membawa kita untuk kembali kepada kebenaran itu. Tetapi ketika kita marah terhadap orang lain, kita memaksa orang lain untuk mengikuti keinginan kita, untuk menyenangkan hati kita, maka seringkali kemarahan kita menjadi kemarahan yang bermuatan dosa itu. Itu yang disebut adalah tabiat dosa itu. Jadi saya percaya waktu kebenaran ini diungkapkan, kita sebagai orang yang berdosa selalu memang harus diingatkan bahwa dosa itu gila banget. Dosa itu akan membuat kita begitu nyamannya, kita begitu terbiasanya, dan kita melihat itu bukan masalah. Contohnya hal kecil adalah dengan mengomel. Apapun bentuk omelan yang sedang kita lakukan, mari kita telusuri dengan dalam. Ketika itu kemarahan, ketika itu adalah sungutan yang nggak benar, maka kita harus bertobat sama-sama. Kita nggak boleh lakukan itu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pendeta Stephen Tong, orang tua kita. Beliau berkata, dosa mengikat manusia berjalan kepada kematian. Orang yang suka mengomel dan menjadi kebiasaan mengomel, maka dia akan senang mengucapkan kata-kata kemarahan yang merusak dirinya sendiri, bahkan bisa merusak orang yang dia marahi itu. Jadi waktu bicara tentang mengikat kita di dalam berjalan kepada kematian itu adalah kita bisa menjadi orang yang gak waras loh. Ternyata kita sedang merusak sesuatu yang baik yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Sebaliknya, kata Pak Stephen Tong, hidup berkelimpahan adalah hidup yang mampu taat kepada Allah, karena ketaatan kepada Allah melepaskan kita dari dosa dan mampu menang atas dosa. Jadi waktu situasi atau orang lain tidak seperti yang kita inginkan, tapi waktu kita melihat bagaimana sikap kita yang harus taat kepada Tuhan, maka kita melihat semua yang terjadi di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lalu bagaimana kita merespon? Apakah ini benar nggak sih? Waktu saya marah, waktu saya nggak suka, apakah ini supaya orang ngikutin yang saya mau, supaya orang menyenangkan saya, atau saya sedang membuat orang itu sadar supaya jangan lagi melakukan dosa itu. Sebatas itu adalah benar. Tapi ketika hanya untuk memuaskan kemarahan kita, keinginan kita supaya orang mendengar kita, mengikuti apa yang kita mau, maka bahaya di sana. Kita sedang diikat oleh tabiat dosa itu sendiri. Mari kita melihat ada begitu banyak hal yang sederhana loh, yang akan bisa membuat kita terjebak, dan kita melihat dosa, hal-hal yang sederhana itu menjadi hal yang biasa loh, yang tidak membuat kita gentar lagi. Kita dalam satu ancaman besar, kita akan terperangkap di sana, bahkan dibilang menuju kepada kematian itu. Hari ini saya mau mengingatkan kita
bicara tentang kedaulatan Allah yang mutlak. Jadi memang hari ini mari kita melihat sama-sama bahwa waktu situasi tidak seperti yang kita pikirkan. Ada situasi-situasi yang tidak nyaman yang terjadi di sana. Mari kita melihat siapa penguasa kita, siapa yang sedang membentuk kita, siapa yang ada di balik semua rencana yang mulia itu. Mari kita melihat kedaulatan Allah mutlak. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan kita? Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi dengan kita. Apakah dia menginginkan kita binasa? Apakah dia menginginkan kita hancur dalam hidup kita dan kita menjadi tidak mampu menghadapi situasi yang sulit itu? Tidak mungkin sekali. Karena dia Allah yang menciptakan kita, namun dia Allah yang memelihara kita. Dia Allah yang memelihara kita. Dia Allah yang menolong kita. Mari sama-sama kita melihat waktu sikap orang nyebelin kita, membuat kita begitu sangat-sangat terluka mungkin, kita jadi nggak suka. Kenapa anak kita ini baru dikasih tahu kok jadi kayak begini? Hari ini bisa baik, besok kok jadi buruk. Kok orang ini bisa sama-sama begitu jadi sahabat dekat saya, tapi kok bisa berubah? Tiba-tiba di depannya bisa begini, tapi di belakangnya begini. Atau ada begitu banyak sejuta alasan yang memunculkan kita pingin marah, kita pingin melakukan hal yang serupa dengan hal itu, tapi mari kita belajar. Ternyata Tuhan sedang membentuk kita dalam kedaulatannya. Tidak mudah. Saya percaya waktu saya ngomong ini pun, saya juga bicara pada diri saya. Dan saya percaya kita semua sedang berjalan dalam kedaulatan Allah. Bagaimana Allah membentuk kita dengan situasi yang sulit, situasi yang tidak kita inginkan, yang tidak nyaman, bahkan sikap-sikap orang-orang di sekeliling kita yang tidak seperti yang kita mau. Kita belajar melihat bagaimana kedaulatan Allah yang sedang membentuk, memproses kita, supaya kita selalu ingat loh, apapun yang terjadi di sekeliling kita, bagaimanapun dunia ini terhadap kita harus ingat, kita dalam rancangannya Tuhan, kita sedang diproses dalam desainnya Tuhan, masuk dalam tujuannya yang baik tentunya, yang mulia, supaya kita semua datang kepada Tuhan. Maka waktu kita menyadari ini, maka ada satu hal yang tidak mungkin kita hindari. Ketaatan mutlak itu yang kita harus lakukan. Maka waktu kita mau marah, tapi kemarahan itu adalah sesuatu yang salah, yang membuat kita berdosa dengan kata-kata yang nggak tepat, yang menyakiti, maka kita harus berhenti di sana. Kita tidak akan membiarkan kata-kata itu terlontarkan dengan mudah. Kita tidak akan bersikap dengan sikap yang nggak benar. Kita akan belajar dengan jujur, kita akan belajar dengan baik, kita akan belajar dengan hati yang penuh cinta menghadapi setiap situasi ini. Ketaatan mutlak itu yang kita harus lakukan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Mari Bapak Ibu kita semua hari ini kita harus melihat bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita, di dalam ketidakmampuan kita, di dalam keterbatasan kita. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam diri kita. Maka mari sama-sama kita melihat, kita dalam prosesnya Tuhan, dalam tujuannya. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi seperti yang dia mau, bukan seperti yang kita mau. Dia ingin supaya hidup kita menjadi image of God itu yang memuliakan dia. Mari kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dengan kata-kata kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, bahkan dengan perilaku kita. Maka saya percaya waktu kita sama-sama mengerti bahwa kita dalam prosesnya Tuhan, kita harus hidup menghadapi segala sesuatu dengan begitu percaya bahwa Allah yang mutlak itu yang menciptakan kita, yang sedang membentuk kita ini. Maka kita nggak bisa terlepas dengan kehidupan doa kita. Daripada kita terus marah, kita terus nggak menerima situasi ini, mari kita datang dan bergantung pada Tuhan dalam doa kita. Supaya Tuhan menolong kita, untuk kita tetap sabar, kita tetap
Apakah itu benar? Apakah itu melawan kehendak Tuhan? Tapi ketika kita tahu bahwa itu nggak benar, mari sama-sama kita tinggalkan. Kita meninggalkan kebiasaan kita yang buruk itu untuk kita kembali menyenangkan hati Tuhan dengan apapun yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini buat kami. Tuhan menolong kami untuk kembali menilik seluruh perilaku kami dalam keseharian kami. Seringkali kami menjadi orang yang cepat sekali begitu sensitif dengan situasi yang berubah, yang tidak seperti yang kami inginkan. Seringkali kami begitu marah melihat orang-orang di sekeliling kami yang bersikap begitu tidak peduli dengan kebenaran itu. Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengajarkan kami untuk menegur, mengucapkan kata-kata dengan benar, bahkan bersikap dengan benar ketika situasi-situasi yang tidak seperti kami alami itu terjadi. Karena Tuhan, Engkau Allah yang bertakhta dalam hidup kami, Engkau sedang memproses kami dalam kedaulatan-Mu untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Tolong kami ya Tuhan untuk menghadapi setiap kehidupan dan realita yang tidak mudah saat ini. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang membuat manusia tidak mampu mengendalikannya. Tapi hari ini kami punya pengharapan yang besar. Engkau Kristus Tuhan kami yang menjamin itu bagi kami. Bahwa Engkau Allah yang bekerja dalam hidup kami. Memberikan kami kekuatan dan kesanggupan. Biarlah kami bisa mampu menghadapi setiap situasi dengan begitu bersyukur, mengandalkan-Mu, dan percaya akan setiap proses yang Kau izinkan untuk kebaikan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, setiap ibu-ibu yang hadir hari ini, bahkan bapak-bapak, bahkan setiap pribadi kami, secara pribadi, di dalam keluarga, bahkan di dalam hubungan kami. Tuhan, tolong dan sertailah kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan, jika mungkin ada interaksi, silakan. Saya serahkan buat Bu Sri. Ya, terima kasih Ibu Lydia untuk renungannya yang sungguh memberkati dan memberkati saya secara pribadi ya. Jadi kita dikuatkan untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna karena Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kita ya Bu ya, kira-kira kayak gitu. Supaya kita jangan lupa tujuan Tuhan itu baik untuk kita dan kita disempurnakan hari demi hari. Saya kalau boleh saya mau tanya duluan nih gitu ya. Silakan. Sebelum yang lain bertanya, saya sendiri juga termasuk orang yang cepat ngomel ya Bu ya. Tapi saya sering juga melihat orang lain yang memang karakternya itu dia marah, suka marah gitu. Memang secara karakter dia pemarah gitu. Kemudian kalau kita tegur, terus dia bilang begini, ini orangnya nih udah tahu firman gitu. Dia bilang, Tuhan Yesus juga marah kok gitu. Jadi ya nggak apa-apa dong gitu. Kan saya marah untuk baik kata dia gitu. Saya melihat itu seperti kayak berlindung gitu. Sementara kalau Tuhan Yesus marah, kita tahu dia, tadi Ibu Lydia udah sampaikan, ada sebabnya dan ada tujuannya. Dan kita tahu dia juga bukan manusia berdosa seperti kita gitu ya. Jadi ya kadang-kadang itu yang sering dilakukan manusia gitu. Kita nih orang-orang yang udah tahu firman bahkan gitu. Kira-kira gimana tuh Bu gitu untuk mengingatkan orang yang seperti ini gitu. Oke, terima kasih Bu Sri buat pertanyaannya. Iya, jadi marah boleh, tapi kalau kebiasaan marah itu jadi pertanyaan. Dan itu pasti akan merusak dirinya menjadi satu kebiasaan yang akan membuat orang itu melihat itu hal yang biasa buat dia. Nah, kita boleh belajar sama-sama ya. Waktu orang buat salah, nggak mungkin dong kita biarin orang itu salah. Tapi jangan salah, masa kebiasaan itu kita lakukan terus. Kita akan menegur dia, tapi dalam batasan supaya orang itu mengenal, mengetahui itu salah dan dia harus berubah. Tapi kalau kebiasaan kita dalam mengkomunikasikan apapun dengan kemarahan, maka pesan itu akan sulit diterima oleh orang lain. Kita nggak bisa jadi blessing di sana. Jadi waktu marah, di tempat yang tepat, dalam tujuan yang benar, yes. Tuhan pun membuat berkata bahwa kita harus berkata itu, gitu ya. Kita harus katakan itu. Tapi ketika itu jadi kebiasaan dan kita melihat semuanya harus disampaikan, pesan itu harus disampaikan dengan hal seperti itu, maka pesan itu nggak akan bisa nyampe. Orang itu nggak akan bisa terima.
bahkan jadi bumerang. Orang akan melabelkan tukang pemarah, gitu kan. Bahkan mungkin dia akan ngomongin satu kata, orang itu nggak akan pernah kelihatannya mendengar, tapi telinganya tertutup, hatinya akan tertutup. Jadi memang kadang orang selalu menutupi kebiasaannya dengan katakan, ya ini kan apa? Ini kan gaya saya, gitu ya. Tapi waktu firman Tuhan bilang, waktu kau tahu itu salah, jangan kau berdiam di sana. Mari kita berubah sama-sama. Kita ikutin maunya Tuhan, bukan tipe saya begini. Kita lihat sama-sama. Apakah itu seperti yang Tuhan inginkan atau bukan? Apalagi waktu kita marah, ya, seperti tadi Ibu tadi bilang ya, tapi udah sampai menjurus kita menghakimi orang itu. Kita membuat orang itu down dengan apa yang kita sampaikan dan membuat orang itu tidak lagi melihat kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini problem Bu Sri. Jadi kita semua pasti namanya kita kita berdosa semua, tapi kita punya pengharapan diubahkan oleh Tuhan dalam ketaatan yang sungguh. Maka biasanya benih-benih yang nggak baik itu akan muncul di dalam situasi-situasi yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, tapi waktu kita berjaga-jaga dan kita selalu ingat apa yang Tuhan inginkan, maka itu akan dengan perlahan. Kita akan semakin mampu mengendalikan diri kita, tahu dengan tepat bagaimana kita merespon dan memberikan reaksi itu. Itu aja Bu Sri. Selamat untuk tetap jadi berkat buat temannya di dalam kelembutan menyampaikannya dan menjadi contoh buatnya Bu Sri. Thank you. Silakan buat ibu-ibu yang mau menyampaikan pertanyaan atau mungkin mau sharing, silakan. Saya dong nanya. Silakan. Silakan mau nanya dong, ngedumel sama mengomel sama nggak sih? Itu ya, sama tadi pengertiannya tadi sama. Tapi kan kadang-kadang ngedumel kan nggak keluar, cuma ngomong gerendeng gitu. Tapi kalau mau ngomel kan keluar tuh. Kalau ngedumel kadang-kadang gini, ngedumel itu dia ngedumel sendiri dalam dirinya. Tapi kalau mau ngomel kan kadang-kadang keluar. Cuma yang pengen tanya, kalau orang yang suka ngomel itu apakah karena dia tidak puas terhadap sesuatu yang dia harapkan dari orang lain, atau memang dia kebiasaannya begitu? Kan kadang-kadang ada orang dia gini, dia ngomel karena apa yang dia inginkan, tapi orang tidak kerjakan sesuai dengan keinginan dia gitu, yang mengakibatkan mengomel. Jadi kebiasaan akibatnya itu begitu, padahal sebenarnya kalau dikasih tahu misalnya begini-begini dengan cara yang benar, dengan sesuai yang baik, mungkin dia nggak akan perlu mengomel dan orang juga akan bisa mengerti, oh jadi gini loh, bertukar pikiran gitu loh, oh ini aku lakukan ini karena begini. Tapi kan ada orang yang dia tidak mau dibantah gitu loh, kemauan dia itu harus memang begitu supaya orang ikut dia, mengakibatkan dia mengomel. Padahal belum tentu itu bisa diterapkan pada situasi pada saat itu gitu. Nah, kebiasaan itu kan juga akhirnya karena ada dalam dirinya yang tidak puas gitu loh terhadap apa yang dia inginkan gitu. Dia tidak tercapai. Jadi dia mau orang ikuti kemauan dia, padahal belum tentu itu memang pas di tempat yang pas dan memang harus gitu dilakukan gitu. Jadi memang mengomel itu perilaku juga yang memang harus diberesin dari diri seseorang gitu loh. Jadi kadang-kadang jadi gini, kita merasa bahwa diri kita itu udah paling benar, diri kita itu udah paling baik, sehingga orang apa yang kita lakukan ini udah benar gitu. Padahal belum tentu. Memang mungkin kita yang harus diproses diri kita gitu. Sehingga mengomel itu buat dia yang merasa itu biasa. Tapi padahal itu sebenarnya masuk di dalam buah roh itu, penguasaan diri, termasuk di dalam itu juga gitu. Karena kalau aku lihat ya, maksudnya gini, dari buah roh itu kan semua Tuhan kasih kesabaran apa gini-gini. Tapi kenapa penutupnya penguasaan diri gitu? Jadi kita bisa bicara kasih, kita bisa bicara begini-begini bla 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 semua, tapi terakhir penguasaan dirinya itu nggak bisa kita tuntaskan. Ya buah roh itu sebenarnya nggak berlaku gitu. Maksudnya tidak 9 itu tidak tuntas gitu. Karena aku kadang-kadang suka berpikir orang bisa bicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, hebat. Tapi ketika
ketika penguasaan diri ini nggak bisa, sebenarnya itu menggugurkan yang lain gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kan. Itu yang pengen nanya gitu loh. Oke, thank you Kak Marle. Jadi kalau Kak Marle mau perhatikan resume saya tadi, itu salah satu poin yang membuat orang mengomel, ketidakpuasan dia. Ya, jadi itu bisa terjadi. Makanya kenapa mengomel itu terjadi, seringkali itu tidak terkontrol ketika situasi yang kita nggak pernah pikirkan terjadi gitu kan. Tiba-tiba kita maunya gini, orang tiba-tiba berubah, kok jadi kayak gini. Atau situasi kita maunya nyaman, tiba-tiba jadi kita nggak bisa dong. Nah, waktu kita nggak bisa mampu mengontrol, waktu kita nggak mampu melihat ada sebuah proses yang sedang terjadi, yang Tuhan sedang bikin buat kita, maka kita akan lepas kendali. Maka ada kata-kata yang nggak benar, sikap kita yang nggak benar. Nah, itu pasti akan terjadi. Nah, waktu Kak Marley tadi bicara tuh, itu bicara tentang cara mengkomunikasikannya, yang tidak terlepas dengan relasi tadi ya. Nah, waktu itu tadi saya udah singgung juga, waktu pertanyaan dari Bu Sri. Jadi memang benar, kita ini memang nggak bisa dilepas pisahkan. Tuhan itu memang menuntut sempurna. Nah, kita untuk menuju sempurna itu kita butuh proses. Memang nggak mudah gitu ya, tapi memang harus. Pertanyaannya kita mau apa enggak gitu kan? Kalau kita mau, maka dengan taat mutlak tadi yang saya katakan, maka kita akan selalu, oh ya ini nggak benar nih, saya harus rubah. Contoh aja ya, kayak contoh mungkin seorang pemimpin, dia bersama dengan anak buahnya. Ini orang kalau diomongin ternyata nggak bisa ngikutin terus. Ternyata kalau dipelajari, dilihat, oh ternyata dia mau sampaikannya dengan cara begini. Ada kan yang caranya kan kayak begini. Jadi ketika komunikasi itu tidak sampai, bisa juga. Tapi juga waktu kita bicara tentang perubahan, bukan aja kita mau melihat orang itu kalau mau kita berubah harus begini ya, harus ngikutin dong mau saya. Kalau ngomong tuh harus baiknya begini dong, jangan kasar-kasar dong. Itu juga masalah sebenarnya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama. Kalau kita belajar betapa dosa itu mengikat kita dan menghancurkan kita, harusnya kan waktu orang itu mau ngomongnya baik atau dengan cara yang kasar sekalipun, tapi waktu dia ngingatin, kamu tuh lagi itu nggak benar kamu lakukan. Maka waktu kamu bilang kamu mau taat dan kamu mau berubah, maka kamu nggak peduli. Dia bilang dengan cara yang baik atau dengan cara yang kasar, tapi kamu akan katakan, yes, oke saya salah. Tuhan tolong saya untuk berubah. Maka kita akan langsung berubah. Tapi kan proses kedewasaan orang kan beda-beda kan. Nah, untuk hal ini kita yang dewasa yang melakukan itu, maka kita harus selalu berhati-hati. Kita harus melihat bagaimana kita cara menyampaikan itu, kasih yang lembut itu, penguasaan diri itu harus kita lakukan, keramahan itu harus kita berikan. Itu memang nggak bisa dilepas pisahkan. Jadi gitu Kak Marle, salah satunya adalah ketidakpuasan itu yes banget, dan itu pasti terjadi ya. Nah, cara mengkomunikasikan itu, maka itu akan terjadi. Semakin orang itu dewasa, dia akan mampu menyampaikan pesan itu dengan tepat, mampu melihat orang ini seperti apa ya. Karena tujuan kita kan cuma satu, supaya orang itu berubah. Supaya orang itu berubah, bukan hanya kita ngarap loh orang itu berubah, tapi kita minimal kita berubah cara menyampaikan dengan tepat. Jadi memang dalam hal ini ketika kita sadari bahwa kita sama-sama punya tujuan yang indah, mau diproses sama Tuhan, kita mau semua orang hidup bersama dengan Tuhan melakukan yang benar, maka kita akan belajar proses itu untuk terus lakukan secara bersama-sama. Ya gitu Kak Marle, Tuhan menolong kita semua, Tuhan tolong Kak Marle. Oke, thank you Kak. Silakan. Silakan Ibu Meta, Ibu Nelly, kalau ada yang mau disampaikan. Ibu Nevi, Ibu Yemima, Bapak-bapak juga boleh. Oma Coing. Oma Coing masih ngomel nggak sekarang nih sama cucunya atau anaknya? Kalau saya, ya Ibu Nelly, silakan. Iya, kalau saya pikir kalau ngomel itu memang negatif ya. Apapun yang ngomel-ngomel itu negatif, ngomelin beda lagi ya. Tapi kalau saya pikir kalau marah itu masih ada positif, ada negatifnya. Jadi kalau ngomel itu orang yang kurang bertanggung jawab kalau bagi saya. Contohnya saya ini ya, saya tukang ngomel. Terus terang aja saya kurang bertanggung jawab orangnya. Kenapa saya katakan? Kalau contohnya saya mau ke gereja nih. Saya siap. Saya yang paling lama tungguin, tapi saya paling ngomel di jalan.
marah-marah ke orang, kok macet, kok ini saya paling duluan itu makanya saya prinsipkan tukang ngomel itu adalah orang yang kurang bertanggung jawab dan cenderung negatif lah, selalu ngomel itu nggak baik sebenarnya, tapi itu cara menghilangkan ngomel itulah yang susah. Emang itu sudah tadi Ibu Lydia bilang sejak dari Adam dan Hawa pun sudah ngomel. Kenapa begini? Kenapa kami ini? Dia yang ini sudah tuduh menuduh kan? Nah itulah sebenarnya untuk menghilangkan ngomel itu lah Bu Lydia. Sampai sekarang saya sadar kadang-kadang saya yang salah kok saya ngomel. Sadar sendiri kadang-kadang, tapi ya itu nggak bisa saya hindarin itulah sifat saya. Makanya saya bilang apa itu benar apa enggak ya negatif itu kalau ngomel bagi saya dan yang kurang bertanggung jawab. Itulah kira-kira Bu Lydia sharingnya. Oke, baik Bu Nelly. Ya, jadi kalau hari ini Bu Nelly sadar suka ngomel, lalu kita melihat omelan itu mengarah pada sesuatu yang Bu Nelly tadi bilang benar-benar tuh salah banget. Maka nggak ada pilihan. Ya, jangan sering, jangan lakukan itu lagi. Bu Nelly harus katakan no, saya harus sekarang kembali mengendalikan diri saya harus kembali melihat semua proses ini dengan sikap dan cara yang benar. Jadi buat saya adalah sebuah perubahan itu memang nggak mudah. Perubahan itu butuh proses, digesek, buat kita tuntut itu nggak gampang. Tapi pertanyaannya kita mau nggak gitu. Jadi hari ini memang bukan masalah susahnya, bukan masalah sulitnya itu, tapi pertanyaannya kita mau nggak. Jadi kalau kita mau, maka saya percaya ya, yang berat itu akan menjadi semakin mudah untuk kita lakukan. Kemudian memang kita harus tetap butuh tim support. Tim support artinya keluarga kita, orang-orang terdekat. Ya, waktu kita mau berubah, kita bisa loh komunikasikan itu dengan orang-orang terdekat. Bantu mama ya, biar mama tuh nggak marah-marah terus dong. Iya kan? Pak, supaya kita, kan aku tuh suka ngomel kalau di jalan nih. Yuk, bantu aku lah supaya kita jalan 30 menit. Oh, kalau di Jakarta minimal 2 jam lah ya. 2 jam sebelumnya udah harus jalan. Kalau nggak telat kan. Jadi maksudnya kita sadar kelemahan kita di mana, kita butuh tim support. Kalau kita nggak bisa sendiri, kita kasih tahu tim support kita, suami kita, anak kita, sahabat kita, rekan kerja kita, ngingatin kita. Nanti kalau kalau mama marah, langsung kamu bilang, mama, kamu keluarin kalimat itu aja. Pasti mama sadar deh. Nah, kayak gitu. Kita kadang butuh seperti itu. Dan hari ini saya percaya ya bahwa memang kadang tuh kita nggak klik ya. Kita nggak klik dengan setiap proses yang sedang dijalani. Coba kita semua sama-sama kita coba ngeliatin perjalanan kita ya. Kita ngeliatin proses yang ada, bahkan kita belajar dari kebenaran. Bahwa memang proses Tuhan itu nggak gampang. Kan Tuhan suruh mereka mau kasih kan ke tanah perjanjian. Tapi kok yang harus dilewatin kok sulit banget. Why? Karena Tuhan bilang, kalau aku nggak kasih begitu, bisa dalam 4 hari mereka udah tiba. Tapi kalau aku nggak kasih mereka lewat padang gurun, mereka pasti balik lagi ke Mesir. Penyembahan itu mereka lakukan. Jadi memang nggak masuk dalam pikiran kita. Maka kadang Tuhan izinkan loh, yang sulit-sulit itu terjadi. Kalau ngomong sih enak ya, tapi waktu sulit kita pasti bilang, aduh, gitu kan, kita pasti nggak bakal mau. Tapi coba hari ini, kita membangun satu kesadaran dan bukan hanya kesadaran, tapi satu kemauan bahwa iya ya, hidup ini adalah waktu saya sedang berjalan dengan Tuhan saya loh. Saya sedang berjalan dalam prosesnya dan rencana agungnya Tuhan. Maka saya harus percaya tangan Dia itu bersamaku. Dia menciptakan, tapi Dia juga memelihara. Dia menghukum, tapi Dia mengasihi. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Keyakinan ini seringkali tuh kita jatuh bangun di sana. Oke, setelah khotbah ini dengerin, oke ya. Tapi nanti cuma 1 minggu lagi atau 1 hari lagi. Pasti kita lupa lagi. Aduh, gimana nih ya pertumbuhan kita sebagai pribadi Kristen. Jadi mari kita cambuk diri kita dengan sungguh. Setiap kebenaran yang diberikan hari ini tuh, setiap kebenaran-kebenaran yang disampaikan tuh cuman buat kita klik. Dosa itu bahaya banget loh. Dosa itu buat kita tuh nggak nyenangin hati Tuhan. Buat hidup kita hancur, buat kita masuk dalam kematian itu. Mari kita katakan kita tinggalkan dosa itu, lalu kita mau berjuang sama-sama. Suami istri saling mengingatin. Mari kita bilang ke anak kita bilang ke rekan kerja kita,
Kita bilang ke teman-teman partner kita, yuk kita sama-sama lo klik lo. Kita sedang berjalan dalam prosesnya Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa nih ingat loh, Tuhan sedang proses kamu. Jangan marah sama mama, jangan marah sama keadaan, jangan marah sama orang-orang yang membuat kamu nyebelin, sebel banget. Tapi kamu selalu ingat, Tuhan yang berdaulat itu sedang bentuk kamu. Dan saya percaya kesadaran ini, kemauan untuk tunduk dan taat ini, itu yang harus kita bangun. Bayangin aja kita udah 40-an tahun, bahkan mungkin ada yang oma mungkin sekarang udah 70 atau 80 tahun. Kita masih gagal terus, prosesnya dari kelas 0 lagi, kelas 1 lagi. Gila kan? Waduh, kita jadi orang percaya gimana nih, nggak bertumbuh-tumbuh ya. Yuk mari dong, kita berubahlah sama-sama. Biar ketika kita ditegur dengan dosa itu, kita mau bilang, iya saya nggak mau lagi, saya mau sama Tuhan, saya mau berjuang untuk hidup dengan benar melalui kata-kata saya. Kemarahan saya harus kemarahan yang benar, yang kudus, seperti Kristus mau, supaya orang itu datang kepada Tuhan. Sedikit, saya tuh tadi waktu baca merenungkan kebenaran, saya lagi melihat, iya ya, waktu bicara tentang, akhirnya saya singgung sedikit tentang mandat penginjilan itu sendiri. Kita seringkali terjebak, contoh, kita terjebak bahwa salah satu cara penginjilan kita adalah kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tapi jangan salah loh, Tuhan mau kita memberitakan Injil itu, gitu. Jadi hari ini, waktu firman Tuhan katakan, jangan lagi marah-marah yang melakukan dosa itu, maka kita harus sampaikan ini kepada semua orang. Ngomel itu nggak ada arti. Yuk kita berhenti bersungut dan mengeluh. Kita jalan dalam proses Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Jadi berkat buat sekeliling kita. Tuhan menolong kita semua ibu-ibu. Jangan menyerah. Tetap harus taat. Tidak ada kata tapi, kalau. Tapi mari kita mau dengan rendah hati dan siap dibentuk untuk tetap taat dan ikutin yang Tuhan.